warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan materi Brand Management dengan dosen pengampu Bapak DRS Ketut Indraningrat MSI. Sebelumnya, saya Sinta Kristianingrum dengan NIM 220803102042. Saya Diah Revalia Tasya Febrianti dengan NIM 2208071020040. Saya Lohita Nora Karmelisa dengan NIM 220803102050. Yang pertama yaitu pengertian dari brand management, yaitu proses pengelolaan merek dari sebuah organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan ekuitas merek dalam jangka yang panjang. Manajemen dapat berarti bagian tertentu dalam perusahaan yang memiliki tanggung jawab untuk merancang identitas merek dan mengelolanya untuk mendapatkan efektivitas maksimal dan memastikan bahwa merek tidak terganggu oleh tindakan taktis pesaing. Next. Pengertian lain dari merek yaitu yang pertama brand name atau nama merek merupakan bagian dari yang dapat diucapkan dengan mudah oleh pelanggan atau masyarakat, sehingga produk yang dipasarkan akan dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat. Contohnya seperti Aqua. Yang kedua, brand mark atau tanda merek merupakan sebagian dari merek yang dapat dikenali namun tidak dapat diucapkan, seperti lambang, desain huruf, atau warna khusus. Dengan cara ini cukup efektif dalam memasarkan produknya. Yang ketiga, trademark atau tanda merek dagang, yang merupakan merek atau sebagian dari merek yang dilindungi hukum karena kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang istimewa. Yang terakhir yaitu copyright atau hak cipta, merupakan hak istimewa yang dilindungi oleh undang-undang untuk memproduksi, menerbitkan, dan menjual karya tulis, entah itu karya tulis atau karya seni, karya musik. Next. Penting penggunaan merek bagi customer. Yang pertama yaitu merek menunjukkan nama produsen atau penyediaan jasa. Yang kedua, pelanggan dapat memberikan keluhan jika terdapat masalah. Yang ketiga, merek mempresentasikan janji dan kepercayaan. Yang keempat, sebagai simbol dari suatu produk. Dan yang terakhir merupakan tanda dari kualitas. Next. Selain bagi customer, merek juga berperan penting bagi perusahaan. Yang pertama yaitu memudahkan identifikasi dan pengelolaan produk atau jasa. Yang kedua, untuk hak paten atau legal atau trademark. Yang ketiga, penandaan dari level kepuasan pelanggan. Yang keempat, sumber keunggulan untuk bersaing. Yang kelima, merupakan tanda dari kualitas. Dan yang terakhir, merupakan sumber dari pendapatan. Selanjutnya ada hal-hal yang dapat diberi merek antara lain seperti barang fisik, 2 jasa, 3 pengecer dan distributor, 4 produk dan jasa online, 5 orang dan organisasi, yang terakhir ada olahraga, seni, dan hiburan. Lalu ada proses manajemen merek strategis. Yang pertama, identifikasi dan penciptaan nilai start positioning merek. Yang kedua, perencanaan dan penetapan program pemasaran merek. Yang ketiga, mengukur dan menginterpretasikan kinerja merek. Dan yang terakhir, mengembangkan dan mempertahankan ekuitas merek. Lalu selanjutnya, yaitu model dan kekuatan merek. Walaupun ada kesepakatan tentang prinsip-prinsip dasar, sejumlah model ekuitas merek menawarkan beberapa perspektif yang berbeda. Di sini secara singkat menyoroti 4 model ekuitas, yaitu ekuitas merek, yaitu penilaian aset merek atau brand asset valuator, model Eaker, brands, dan resonansi merek. Baik, selanjutnya masuk ke materi pemilihan elemen merek. Elemen merek memiliki arti sebagai alat pemberi nama dagang
yang mengidentifikasikan dan mendiferensikan merek. Brand merek terdiri atas yang pertama yaitu brand names, yang artinya nama suatu merek merupakan pilihan penting yang fundamental bagi suatu marketer karena akan sangat lebih mudah dikomunikasikan apabila suatu produk tersebut diluncurkan ke pasar. Yang kedua yaitu ada URLs, yaitu digunakan untuk lokasi yang spesifik pada web atau biasa disebut dengan domain names. Yang ketiga yaitu logo dan simbol. Pada dasarnya, konsumen akan lebih dianggap akan suatu merek apabila ada tampilan visual yang membuat mereka tertarik untuk mengamati dan tidak menutup kemungkinan bahwa mereka kemudian menanamkannya pada benak mereka. Karakter ini dimulai melalui periklanan dan memainkan peranan penting dalam kampanye atau desain suatu pengepakan. Yang kelima ada slogan. Slogan merupakan suatu frase pendek yang tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi akan suatu merek. Yang keenam ada jingles. Jingle sendiri merupakan suatu pesan dalam bentuk suara yang menjelaskan merek akan produk. Yang terakhir yaitu ada packaging. Packaging merupakan suatu aktivitas desain dan produksi untuk melapisi suatu produk dan diusahakan pengepakan dari produk utama ini dibuat semenarik mungkin agar konsumen tertarik untuk melihat dan tidak menutup kemungkinan konsumen untuk tertarik membelinya. Next. Selanjutnya yaitu ada faktor perluasan merek. Yang pertama ada kesamaan, adalah tingkatan di mana konsumen menganggap bahwa produk hasil perluasan memiliki persamaan dengan merek asalnya. Yang kedua ada reputasi. Asumsi yang dapat dikemukakan dari penggunaan reputasi adalah bahwa merek yang memiliki posisi yang kuat akan memberikan pengaruh yang besar pada produk hasil perluasannya. Yang ketiga ada pengambil resiko. Adalah konstruk multidimensional yang mengimplikasikan pengetahuan konsumen secara tidak pasti tentang suatu produk sebelum dilakukan pembelian didasarkan pada tipe dan tingkatan kerugian dari produk itu setelah dilakukan pembelian. Dan yang terakhir adalah inovasi. Adalah aspek kepribadian yang berhubungan dengan penerimaan konsumen untuk mencoba produk baru atau merek baru. Jadi yang terakhir ada penetapan merek. Keputusan strategi penentuan merek yang pertama adalah perlu mengembangkan nama merek produk. Penentuan merek merupakan satu dorong kuat bahwa segala sesuatu berlangsung tanpa penentuan merek. 4 strategi umum yang sering digunakan adalah dengan menggunakan nama individual. Keuntungan dari menggunakan nama individual ini adalah perusahaan tidak mengikat reputasinya pada produk. Jika produk gagal atau tampaknya memiliki kualitas rendah, nama atau citra perusahaan tidak terganggu. Perusahaan sering menggunakan nama merek yang berbeda untuk kualitas berbeda dalam kelas produk yang sama. Yang kedua ada nama yang meliputi keluarga. Yang dimaksud dengan ini adalah yang meliputi keluarga itu juga memiliki keuntungan biaya. Biaya pengembangan ikut berkurang karena tidak ada kebutuhan akan riset nama atau pengeluaran iklan yang guna menciptakan pengakuan nama merek. Lagi pula, penjualan atas produk baru memungkinkan menjadi kuat jika nama pabriknya baik. Yang ketiga ada nama keluarga terpisah untuk semua produk. Maksudnya jika perusahaan memproduksi produk-produk yang cukup berbeda jika tidak berkeinginan untuk menggunakan nama yang meliputi keluarga. Yang terakhir ada nama korporat digabungkan dengan nama produk individual, di mana perusahaan
melegitimasikan dan nama individu mengindividualisasikan produk baru. Mungkin segitu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.